didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Apa sih Pak yang bisa kami sebagai golongan anak muda untuk menjaga semangat kami dan menghindarkan diri dari sifat-sifat kerobot-robot gajian? Super sekali. Gini ya, sebelum kita masuk ke meme-nya. Satu, anak muda wajar kalau salah karena belum tahu. Oke? Yang tidak boleh anak muda yang tetap salah walaupun sudah tahu. Kalau salah karena belum tahu wajar, kalau salah sudah tahu namanya dosa. Diobatinya dengan permintaan maaf, memaafkan diri, karena banyak anak muda sampai sekarang yang sudah menjadi tua masih memarahi dirinya. Ada toh yang belum selesai memarahi dirinya karena kesalahan masa lalunya. So, yuk kita lihat meme-nya. Jangan menjadi robot dalam bentuk apapun dan karena apapun. Jadilah manusia yang berderajat tinggi, yang membanggakan bagi ibu dan ayah, dan membahagiakan mereka yang mencintai Anda dan yang Anda cintai. Yuk kita urut ya. Jangan menjadi robot karena dalam bentuk apapun dan karena apapun. Pamrih. Pamrih. Yang menjadikan orang itu robot adalah pamrih kepada sesama. Pamrih itu harus, tapi hanya kepada Tuhan. Kita itu berpamrih kepada Tuhan. Apakah bisa ikhlas? Enggak, kita itu berpamrih. Tetap mau jadi orang yang disayangi Tuhan. Diridhoi itu pamrih. Kepada sesama lakukan sebagai tugas untuk membaikkan kehidupannya. Yang membayar kalau tidak orang lain yang lebih besar, yang membayar Tuhan melalui sudut-sudut yang tidak kita ketahui. Dan itu sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Kalau kamu ikhlas, ada rezeki yang datang dari sudut-sudut yang kamu tidak ketahui, dan itu terbukti ke Pak Gea tadi loh. Biaya 4,4 juta, pendapatan 3 juta, 3,2, dan bisa selamat sampai sekarang. Ya toh? Satu lagi. Jadilah manusia yang berderajat tinggi. Cara mencapai derajat yang tinggi sudah diungkapkan oleh Tuhan dalam bentuk apa? Ilmu. Ilmu. Kalau kamu berilmu, dinaikkan derajatmu. Tuh, jangan bertanya-tanya begini, Pak Mario, kenapa kita yang beriman sangat dekat dengan Tuhan kok kalah sama orang-orang tidak beriman yang mencuri? Ya, karena mereka lebih rajin, bahkan dalam mencuri lebih rajin. Rajin mencuri, ya dong. Kok kisah kaya? Ya, satu kelihatannya kaya dan dua sementara ini kaya. Terus Anda bilang gini, tetapi yang penting adalah kekayaan akhirat. Lebih penting mana, kekayaan akhirat atau dunia? Lihat wajah saya, Anda takut dijebak ya? Caranya untuk menjawab pertanyaan saya adalah gunakan sikap saya, yaitu lebih baik salah keras kedengaran daripada betul tidak kedengaran. Di televisi ini lebih baik salah keras karena kamera langsung mengadakannya. Ayo, salah-salahan. Lebih penting kekayaan dunia atau akhirat? Akhirat. Akhirat. Dua-dua. Pilihannya satu. Yang punya program ini saya. Akhirat sama dunia. Kaya, akhirat atau dunia? Ayo, lebih penting yang mana? Sekarang saya mau tanya ini, yang penting sebab atau akibat? Sebab. Sekarang saya tanya, kaya itu sebab atau akibat? Akibat. Sebabnya apa? Rajin, jujur, amanah, oke, berbakti pada orang tua, membahagiakan pelanggan. Good. Sehat. Sebab atau akibat? Akibat. Beritahu saya sekarang, antara akhirat dan dunia, mana yang akibat? Akhirat itu akibat. Jadi dunia apa? Sebab. Oke. Mana yang nanti? Akhirat. Nanti. Mana yang sekarang? Dunia.
Apakah yang nanti bisa dicapai tanpa yang sekarang? Ya. Jadi kalau gitu yang lebih penting yang mana ya? Sekarang. Hanya karena dunia kita indah, amanah, membuktikan Anda ahli surga di dunia, baru pantas bagi surga. Jadi yang penting itu adalah kualitas ahli surga di dunia. Bukan dunianya yang penting, orang berkualitas ahli surga. Ahli itu pewarisnya, penghuninya. Ya ahlil kubur, penghuni kubur. So, jangan tergesa-gesa ke sana ya. Kita kok di sana bilang amin, jangan dulu. Itu nanti. Oke, kita sedang bicara dunia. Oke, nah sekarang lihat bagaimana sulitnya mengubah sudut pandang. Jadi kalau begitu, nilai akhirat yang indah itu jangan sampai Anda pusukan, hilang hanya dengan menjadi manusia yang dikendalikan oleh uang. Nah, yang menjadi robot gaji ini benar-benar duniawi. Orang-orang yang bekerja bagi keindahan akhiratnya ini adalah jiwa akhirati. Hidup di alam dunia. Saya mau tunjukkan satu buktinya. Setiap orang ini jiwa loh. Ini jiwa, ini ada jiwanya. Ada, ya oke. Kelihatan, ini ada jiwanya. Ada jiwanya. Jiwanya, good. Jiwanya seperti apa penampilannya? Dengarkan ini ya. Jiwa Anda sama cantiknya dengan semua orang. Jiwa Anda sama tampannya dengan semua orang. Kita membedakan karena mata manusia tidak mampu melihat keindahan jiwa. Nah, yang melihat Anda indah sekali siapa? Tuhan. Wahai jiwa yang tentram, kamu tentram kalau kamu ikhlas menerima bahwa kamu adalah seindah-indahnya pemandangan bagi Tuhan. Berarti sebetulnya jiwa itu makhluk dunia atau makhluk akhirat? Makhluk akhirat. Yang tinggal nanti di surga itu bukan yang sakit liver sekarang, bukan yang asam urat, bukan yang tekanan darah tinggi. Jiwa yang indah. Makhluk jiwa. Sekarang hidup di mana? Di alam raga. Di alam dunia. So jangan kotori keindahan jiwa kita dengan kepentingan untuk uang sesaat, kekuasaan sesaat. Lebih damai minum kopi panas, nonton orang rebutan kekuasaan. Yuk kita lihat lagi memesnya. Manusia yang berderajat tinggi tadi berilmu, sudah tahu caranya. Berilmu itu cara yang membanggakan bagi ibu dan ayah. Mau apa lagi kalau kita tidak membanggakan ibu dan ayah? Kalau saya lihat Instagram, saya lihat Facebook, Twitter, semua anak itu kalau masang foto ibunya selalu bilang, Pak, my angel. Iya toh? Me and my dad. Dibanggakannya ayahnya. Padahal ayahnya ya jelek, gitu kan? Tapi dibanggakannya, kenapa? Orang ini loh yang menjadikan aku ada. Jadi kalau gitu untuk apa lagi kalau kita tidak membahagiakan mereka? Lalu tadi yang uangnya kurang, kalau tidak mengupayakan kebahagiaan bagi orang tuanya, untuk apa dia bekerja? Lalu setelah itu ingat orang tua generasi kedua, siapa? Kita orang tua generasi kedua yang sedang diilhamkan kekuatan untuk membesarkan anak-anak. Itu sebabnya Anda sabar sekali dalam membesarkan anak-anak yang nakal. Dan membahagiakan mereka yang mencintai Anda dan yang Anda cintai. Pulang, jangan bawa masalah ke rumah. Jangan cerita pertengkaran di kantor. Pulanglah membawa kedamaian. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita ikhlas. Menjadi pribadi yang pantas dikayakan oleh Tuhan dalam pengertian kaya yang seutuhnya. Bukan kita yang bekerja untuk uang, tetapi kemampuan ekonomi kita menjadikan kita pribadi yang dermawan, yang membahagiakan keluarga, yang membesarkan anak-anak dalam kelengkapan yang sesuai bagi kebesaran cita-cita mereka di masa depan. Amin. Super sekali Pak Mario, dan tentu saja kita telah berada di penghujung acara. Saksikan terus program Mario Teguh Golden Ways setiap hari Minggu pukul 19.30. Tentu saja bersama Mario Teguh hanya di Mario Teguh Golden Ways.
Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, makin membuka pemikiran saya mengenai pekerjaan dan terutama mengenai gaji. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Saya menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini karena saya dapat memaknai hidup ini lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Saya merasa sangat bersemangat untuk menghadapi masa depan saya. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan saya. Saya lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Salam super. Salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.